إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Dalam salah satu ayat Al-Quran, tepatnya surah Yunus ayat 7 dan 8, Allah telah menggambarkan tentang karakteristik atau ciri-ciri calon penduduk neraka. Kalau seandainya kita termasuk ke dalam golongan itu, maka hidup kita telah sia-sia dan kita kemungkinan besar akan mencicipi neraka Allah SWT. Dalam semua tafsir disebutkan, Allah menegaskan 4 ciri-ciri. Apabila orang terjebak ke dalam salah satu yang 4 atau keempat-empatnya, maka dia sedang digiring menuju ke neraka Allah. Apa dia? Allah mengatakan dan memulai kalimatnya dengan mengatakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Calon penduduk neraka, yang pertama mereka punya sifat, yaitu tidak berharap untuk bertemu Allah SWT. La yarjuna liqa'ana. Mereka tidak berharap bertemu dengan kami, kata Allah. Apa maksud tidak berharap? Mereka tidak percaya dan tidak peduli dengan janji-janji Allah. Karena orang yang berharap bertemu dengan seseorang ketika ada janji yang ingin ditagih. Tapi ketika orang tidak ada sesuatu yang diharapkan, maka dia pun tidak ingin bertemu. Dan tidak ada dalam bayangannya bahwa Allah akan bertemu dengannya. Dan tidak ada hukuman yang dia takuti. Dia menganggap semua cerita bertemu Allah hanya dongeng belaka. Padahal di saat sifat seperti itu muncul, maka kita telah berada di dalam pintu-pintu menuju ke neraka. Allah menyebutkan dalam surat Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu Allah, maka dia punya 2 sifat. Dia punya 2 amalan. Apa yang pertama? Falyamal 'amalan shalihan. Maka beramallah dengan amal yang saleh. Artinya, orang yang ingin bertemu Allah, dia akan melakukan amal saleh, dan amal saleh itu hanya diimaninya hari ini. Dia tidak pernah melihat pahalanya. Apa yang dia lakukan pun dia tidak pernah mencoba untuk menggapainya di dunia, karena tidak akan sampai pada hal yang gaib. Dia takut dengan dosanya, padahal dia tidak pernah melihat dosanya. Dia tahu bahwa dia sedang berada di bawah catatan amalnya, tapi dia pun tidak pernah dinampakkan catatan amal. Semua amal saleh yang dia lakukan, dia berharap nanti ketika bertemu Allah. Disitulah harapannya memuncak. Siang malam keluar dari rumahnya, berharap ridha Allah. Lalu dia tapakkan kakinya di dalam lantai-lantai masjid, hanya berharap semoga nanti pahalanya salat, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala umrahnya dibuka celengannya di akhirat oleh Allah. Itulah harapannya.
Makanya orang yang berharap-harap bertemu itu karena ingin menagih janji dari Allah. Mana amal kami ya Allah? Mana pahala yang engkau janjikan? Sedangkan Allah telah memproklamirkan diri, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janji. Jawabkan Allah SWT. Dan syarat kedua, ingin bertemu Allah, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Semua amal saleh tadi, jangan syirikkan dia. Jangan lakukan amal karena berharap kepada Tuhan yang kedua selain Allah SWT. Makanya, orang-orang yang melakukan kesyirikan pada amalnya, dia tidak akan bertemu Allah dengan kegembiraan. Kalau orang hari ini bersedekah berharap puji dari manusia, maka nanti di akhirat Allah akan tampakkan bayangan surga, tapi Allah tidak berikan surga. Allah akan katakan, mintalah surga dari orang yang engkau harap pujinya di atas dunia. Ketika orang mengupdate status amalnya, dia beberkan di Facebook, dia beberkan di WA, maka dia berharap dari orang-orang yang komen, orang-orang yang memuji-mujinya. Maka jemaah maka Allah, ini sifat orang bertemu, ingin bertemu Allah. Sebenarnya proses bertemu Allah ini tidak melulu hanya ibadah mahdhah. Jadi bukan hanya duduk di masjid, salat, tidak. Amalan dengan manusia, muamalah yang baik dengan manusia, itu bahagian daripada harapan bertemu Allah. Lihatlah salah satu hadis qudsi riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengatakan perkataan Allah. Apa kata Allah di hari kiamat? Yaqul Allah Azza wa Jalla yawmal qiyamah. Allah berkata di hari kiamat kepada hamba. Apa katanya? Ya abadi, wahai hambaku. Ana maridtu. Ketika aku sakit, falam ta'uduni, engkau tidak pernah menjengukku. Itu perkataan Allah di hari kiamat. Ketika aku sakit, engkau tidak pernah menjengukku. Wa yaqulul 'abdu, lalu hamba akan berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Dia tidak faham bagaimana Allah bisa sakit sedangkan Allah Tuhan semesta alam. Lalu Allah berkata, dulu di dunia ketika ada salah satu hambaku yang sakit, engkau tidak mengunjunginya. Padahal kalau engkau mengunjunginya, aku berada di sisi orang sakit itu. Artinya, aku akan membalas amalmu dengan mengunjungi salah satu hambaku yang sakit. Lalu kembali Allah berkata, dulu waktu aku lapar, engkau tidak memberiku makanan. Hamba kembali berkata, bagaimana aku memberimu makanan ya Rabb? Sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Lalu Allah berkata, dulu ketika hambaku merasa lapar, engkau tidak memberinya makanan. Padahal kalau engkau beri dia makanan, aku berada di sisinya untuk merahmatimu, memuliakanmu, aku membalas semua amalmu. Lalu Allah berkata, dulu ketika aku haus, engkau pun tidak memberi minum untukku. Kembali hamba itu berkata, bagaimana aku memberi minum ya Allah, sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Allah kembali berkata, dulu ada orang yang kehausan, engkau tidak pernah berikan minuman untuknya. Padahal kalau engkau beri minuman, aku berada di sisinya. Ini proses mendapatkan balasan dari Allah. Ternyata, mengharapkan bertemu Allah, mengharapkan janjinya, tidak mesti hanya urusan dengan Allah. Urusan dengan manusia pun, subhanallah, begitu besar pahalanya. Jawabkan Allah SWT. Orang-orang yang tidak ingin bertemu, maka dia tidak beramal saleh. Dan dia melakukan kesyirikan pada amalnya. Mereka sama sekali tidak berusaha untuk menagih janji dari Allah. Ini sifat pertama dari orang yang akan menjadi penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyambung sifat kedua dari calon penduduk neraka, waradu bil hayatid dunya. Mereka rida terhadap dunia. Mereka puas terhadap dunia. Ini level yang kedua. Setelah mereka tidak berharap dengan akhirat, tidak berharap pahala, tidak berharap untuk menjauh dari neraka, maka apa yang terjadi? Mulailah mereka berharap hanya pada dunia yang singkat. Jadi orientasi hidupnya hanya dunia. Segala daya, upaya dia kerahkan untuk dunia. Dia berusaha hidup berbahagia di dunia.
dalam urusan apapun, ketika Allah memanggilnya, dia tidak pernah datang ke rumah Allah. Tapi dia begitu takutnya dengan pekerjaan yang dia coba untuk terlambat. Begitu takutnya mereka terhadap pimpinan-pimpinan mereka. Begitu takutnya mereka terhadap komandan-komandan mereka. Terhadap bos-bos mereka. Pantang terlambat. Mereka merasa akan dihukum. Tapi ketika Allah panggil mereka tidak datang. Artinya hidup mereka bergelut dengan kertas, bergelimang dengan dunia. Dan mereka hanya memikirkan itu. Hanya memikirkan itu. Jadi kerja hari-hari, urusannya urusan dunia. Salat subuh tidak pernah datang. Tapi setelah salat subuh mereka segera bersiap-siap untuk menuju ke kantor mereka. Mereka tidak peduli dengan hidup akhirat. Mereka hanya peduli dengan hidup dunia. Ketika seorang pedagang tidak berani menutup pintu kedainya karena Allah memanggilnya, di saat itu dia menjadi ciri-ciri, mendapatkan ciri-ciri bahwa dia akan menjadi penghuni neraka Allah SWT. Jadi hidupnya hanya untuk dunia. Begitu indahnya dunia dia rasakan. Ini sifat yang kedua. Maka berhati-hatilah ketika kita sudah mulai masuk ke dalam dunia ini. Kita merasa khawatir kalau dunia kita tidak dapatkan. Tapi kita tidak khawatir ketika akhirat lewat dari depan mata kita. Dulu para sahabat meninggalkan, kalau tertinggal salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, sudah cukup bagi mereka untuk menangis sejadi-jadinya, menyesalinya telah melewatkan satu bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pahala melebihi dunia dan isinya. Hari ini orang tidak salat qabliyah subuh, biasa saja. Tapi kalau melewatkan bonus-bonus dunia, tidak bisa mendapatkan sertifikasi, tidak bisa mendapatkan tukin, tidak bisa mendapatkan beasiswa, tidak bisa mendapatkan akomodasi yang mudah. Semuanya dia tangisi, tapi akhirat dia tidak tangisi. Ini ciri yang kedua. Kemudian jemaah melakukan Allah. Allah sambung, ciri yang ketiga, calon penduduk neraka, watma'annu biha. Yaitu, ketika mereka sudah merasa nyaman, mereka merasa nikmat di atas dunia. Nah, jadi tadi mereka orientasinya hanya untuk hidup dunia. Ketika mereka sudah memikirkan dunia, levelnya naik, jabatan sudah dapat. Wanita mereka bisa dapatkan sampai jumlah yang maksimal. Rumah, alhamdulillah, dia buat dengan kemewahan. Kenderaan, Masya Allah. Bahkan HP di tangan, pantang keluar. HP terbaru, segera dia kejar. Sedikit kesalahan pada mobilnya, dia akan ganti. Ban mobil yang harga 1 juta per unit, dia ganti begitu saja. Dan dia punya uang ratusan juta dalam ATM-nya. Apapun yang ingin dia lakukan, dia lakukan. Bahkan dalam berbuat kemungkaran pun dia lakukan. Dalam berzina pun dia akan lakukan. Allah mengatakan, ketika sudah sampai pada level ini, itma'annu, mereka sudah senang hidupnya di dunia. Jadi mereka merasa nyaman, lupa bahwa malaikat maut akan segera mendatanginya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyakit ketiga yang paling berbahaya ketika kita dibuat terlena oleh dunia. Jadi tidak datang-datang menghadap Allah. Bahkan yang aneh, ada orang yang tidak pernah salat, tapi mencoba untuk menutupi kekurangannya, mencoba untuk menutupi dosanya, dengan berbanyak-banyak wakaf, memperbanyak sedekah, bahkan ke masjid-masjid yang dia tidak pernah datang ke masjid itu. Mereka tertipu oleh syaitan. Jadi dihiasi amal mereka. Lalu timbul dalam pikiran mereka, yang penting kita ada tabungan di akhirat. Maka lihatlah gaya-gaya hidup orang-orang yang hari ini dipenuhi dengan kemewahan. Mereka lakukan umrah. Mereka berhaji. Tapi hajinya adalah haji untuk kemewahan. Umrahnya adalah umrah yang dalam versi mereka, mereka akan simpan tabungan itu di akhirat. Ada orang yang tidak berani keluar dari yang haram, gara-gara dijebak dengan gaji yang besar. Dia tahu dia kerja di tempat haram. Berulang kali dia ikut pengajian dan mengetahui bahwa itu haram.
Dia tahu dia telah memajukan salah satu yang gelaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika diajak untuk resign, diajak untuk keluar, tidak berani. Kenapa? Iming-iming syaitan akan mengatakan, memangnya mudah untuk mendapatkan kerja yang lain. Di sini lulusnya saja susah sekali. Apalagi dengan gaji di atas 10 juta, tidak keluar-keluar. Kakinya terbenam di dalam pantai-pantai neraka. Jemaah Allah, hati-hatilah dengan jebakan-jebakan ini. Itu sifat yang ketiga. Dan yang terakhir kata Allah, calon penduduk neraka, walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka lalai dengan peringatan-peringatan, dengan ayat-ayat kami. Mereka tidak peduli dengan indahnya surga, tidak pun rindu terhadap bidadari. Mereka cukupkan bidadari yang ada di dunia dengan berbagai macam pelacuran dia lakukan. Tidak pun mereka takut dengan dahsyatnya api neraka. Dia tahu bahawa neraka itu azabun alim, dipenuhi dengan azab yang pedih, tapi tidak ada perasaan untuk menjauh darinya. Jemaah melakukan Allah, lalai. Ini haram, dia tahu, tapi dia tidak berusaha menghindarnya. Hal-hal inilah yang kemudian Allah sebutkan di penghujung ayat. Ulaika, mereka lah yang nanti dikumpulkan di dalam neraka akibat perbuatan mereka. Ma'wahumun nar, kata Allah. Dikumpulkan dalam neraka. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, hisablah diri. Cuba lihat-lihat diri, lebih besar perjuangan kita untuk akhirat atau untuk dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita dari 4 sifat ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.